Palasari, Senen. Selamat hari Minggu, jemaat yang dikasihi Tuhan. Salam sejahtera bagi kita semua. Mohon kesabarannya untuk kami bacakan pokok-pokok warta jemaat pada minggu hari ini. Kebaktian tengah pekan atau kebaktian rumah tangga. Kebaktian rumah tangga daring atau online akan dilaksanakan pada hari Rabu 10 Maret 2021 melalui media Zoom. Pelayan firman Pendeta Dewi Agustina SSI. Kebaktian kategorial. Komisi Pelayanan Lansia diinformasikan kepada kaum lansia bahwa akan diadakan ibadah lansia daring atau online yang akan dilaksanakan pada hari Kamis 18 Maret 2021 pada pukul 10 pagi dengan pelayan firman Bapak Pendeta William Alexander SSI. Dipersilakan kepada para lansia untuk ikut ambil bagian pada kegiatan ini. Kegiatan non-kategorial. Komisi Pelayanan Kedukaan dan Pemakaman. Komisi Pelayanan Kedukaan dan Pemakaman menghimbau dan mengingatkan kembali kepada seluruh anggota jemaat GKP Kampung Sawah, khususnya kepada kepala keluarga, bahwa untuk tertib dan kelancaran pelayanan, pemakaman, serta menghindari sanksi administratif, diharapkan peran aktif anggota jemaat dalam hal pembayaran iuran wajib. Bagi anggota jemaat yang belum memenuhi kewajibannya selama 3 bulan berturut-turut, diharapkan dapat memenuhi kewajibannya, dan kepada ahli waris yang keluarganya dimakamkan di pemakaman GKP Kampung Sawah dan belum memenuhi kewajibannya dalam pembayaran iuran pemakaman, dapat menghubungi pengurus KPKP. Kegiatan klasikal. Rapat kerja klasis GKP Wilayah Bekasi tahun 2021 secara daring akan dilaksanakan pada hari Sabtu 13 Maret 2021 melalui media Zoom. Utusan GKP Kampung Sawah yaitu Bapak Hizkia Eka Tanandani, Ibu Sorta Berliana Huta Julu, dan Ibu Dian Musika Niman. Mohon dukungan doa dari warga jemaat. Pertobatan. Berdasarkan percakapan dengan majelis jemaat, dengan ini diinformasikan kepada warga jemaat bahwa seorang anggota jemaat telah menyatakan penyesalan dan pertobatannya. Mohon dukungan doa dari warga jemaat agar yang bersangkutan dapat menjalani kehidupannya yang lebih baik dalam tuntunan Tuhan. Lain-lain. Pengambilan nilai agama Kristen diinformasikan kepada pemuda atau remaja, SMP, SMA, atau SMK yang membutuhkan nilai pelajaran agama Kristen untuk keperluan sekolah dapat menghubungi Ibu Ika Aceh. Yang kedua, diinformasikan kepada anak sekolah minggu yang membutuhkan nilai pelajaran agama Kristen untuk keperluan sekolah akan ada pengambilan nilai pada hari Senin 15 Maret 2021 via online. Untuk informasi dapat menghubungi guru sekolah minggu atau dapat menghubungi Bung Roni atau Bung Hendri. Untuk warta yang sakit atau laporan keuangan dapat Bapak Ibu lihat dalam lembar warta jemaat. Demikian warta jemaat yang dapat kami sampaikan. Atas perhatiannya kami mengucapkan terima kasih. Jemaat dipersilakan untuk bersaat teduh. Kita akan memulai kebaktian kita pada hari ini.
3 buah lilin Kristus telah padam, membuat ruang di ambang gelap dan kelam, melambangkan kegagalan kita untuk mengenal dan menerima Kristus dalam kehidupan pribadi. Marilah kita datang dan bersujud ke hadirat-Nya dalam kerendahan hati, seraya menghayati penderitaan Kristus dan pengorbanannya disalib di Bukit Golgota. Inilah kami ya Tuhan, umat-Mu yang datang dalam rasa syukur, yang ingin berjalan bersama-Mu dan bersatu dalam penderitaan-Mu. Jemaat yang terkasih, bersama-sama kita meneguhkan kebaktian Minggu Prapaskah ini dengan keyakinan bahwa kebaktian ini berlangsung dalam nama Allah Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Damai sejahtera Allah beserta saudara sekalian. Dan beserta saudara juga. Kebaktian Minggu Prapaskah ketiga ini bertema patuh terhadap hukum Tuhan demi kehidupan bersama yang lebih baik, dengan nas pembimbing dari Matius 5 ayat 17 sampai 18. Janganlah kamu menyangka bahwa aku datang untuk meniadakan hukum Taurat atau kitab para nabi. Aku datang bukan untuk meniadakannya, melainkan untuk menggenapinya. Karena aku berkata kepadamu, sesungguhnya selama belum lenyap langit dan bumi ini, satu iota atau satu titik pun tidak akan ditiadakan dari hukum Taurat sebelum semuanya terjadi. Api jeng dulu
Silakan duduk. Litani Prapaskah. Yesus yang Maha Mulia, dengan segenap hati kami memuji-Mu. Begitu besar kasih-Mu bagi kami semua, manusia yang penuh dosa. Segala kemuliaan hanya bagi Allah. Yesus yang Maha Agung, rela merendahkan diri, menanggung dosa, merasakan sengsara di Taman Getsemani, agar terbuka jalan ke surga bagi semua. Segala kemuliaan hanya bagi Allah. Yesus yang Maha Mulia, rela dihina karena kita, cawan derita kosong, diminum di Golgota. Yesus sumber kehidupan, jalan kebenaran bagi orang yang percaya dan berserah kepadanya. Segala kemuliaan hanya bagi Allah. Jemaat Tuhan, sebagai umat yang berdosa, marilah bersama-sama kita mengakui segala dosa kita. Ya Yesus, di hadapan-Mu kami mengaku, sebagai pengikut-Mu kami sering berlaku tidak taat, seperti yang sudah Engkau teladankan bagi kami. Anugerah keselamatan tidak kami hargai sebagai sesuatu yang sangat berharga, melainkan kami jual murah dengan kehidupan kami yang penuh dengan ketidaktaatan dan mudah berkompromi dengan dunia yang penuh dosa. Mulut terucap akan setia dan taat mengikut-Mu, namun berbagai tantangan dan kesulitan, terlebih di masa pandemi ini, membuat kami lupa akan janji itu. Anugerah keselamatan yang Engkau berikan dalam ketaatan melalui Via Dolorosa, jalan penderitaan menuju salib, sering kami abaikan melalui cara hidup kami yang kurang peduli, kurang taat, dan hanya mementingkan diri sendiri. Ampunilah kami ya Yesus, yang sudah bertekad dan bersemangat mengikuti teladan-Mu, namun melupakan bahwa dasar dari segala segi kehidupan adalah dalam rangka ketaatan kepada-Mu. Jemaat yang terkasih, anugerah pengampunan diberitakan bagi kita dalam Yesaya 1 ayat 18. Marilah, baiklah kita berperkara, firman Tuhan, sekalipun dosamu merah seperti kirmizi, akan menjadi putih seperti salju. Sekalipun berwarna merah seperti kain kesumba, akan menjadi putih seperti bulu domba. Demikianlah berita anugerah pengampunan dinyatakan bagi kita. Syukur kepada Allah.
Jemaat yang dikasihi Tuhan, kita akan kembali memuji Tuhan melalui pembacaan Mazmur. Marilah kita bersama-sama membaca Mazmur secara berbalasan yang diambil dari Mazmur 19 ayat yang pertama sampai ke-15, dan setelah selesai kita akan menyanyikan Kidung Jemaat nomor 48. Di bawah judul perikop, kemuliaan Tuhan dalam pekerjaan tangannya dan dalam Tauratnya, untuk pemimpin biduan Mazmur Daud. Langit menceritakan kemuliaan Allah, dan cakrawala memberitakan pekerjaan tangannya. Hari meneruskan berita itu kepada hari, Dan malam menyampaikan pengetahuan itu kepada malam. tidak ada berita dan tidak ada kata, Suara mereka tidak terdengar, tetapi gema mereka terpencar ke seluruh dunia. dan perkataan mereka sampai ke ujung bumi. Ia memasang kemah di langit untuk matahari, Yang keluar bagaikan pengantin laki-laki yang keluar dari kamarnya. Girang bagaikan pahlawan yang hendak melakukan perjalanannya. dari ujung langit ia terbit, Dan ia beredar sampai ke ujung yang lain. Tidak ada yang terlindung dari panas sinarnya. Taurat Tuhan itu sempurna, Menyegarkan jiwa. peraturan Tuhan itu teguh, Memberikan hikmat kepada orang yang tak berpengalaman. titah Tuhan itu tepat, Menyukakan hati. perintah Tuhan itu murni, Membuat mata bercahaya. takut akan Tuhan itu suci, Tetap ada untuk selamanya. hukum-hukum Tuhan itu benar, Adil semuanya. lebih indah daripada emas, Bahkan daripada banyak emas tua. dan lebih manis daripada madu. Bahkan daripada madu tetesan dari sarang lebah. Lagi pula hamba-Mu diperingatkan oleh semuanya itu. Dan orang yang berpegang padanya mendapat upah yang besar. Siapakah yang dapat mengetahui kesesatan? Bebaskanlah aku dari apa yang tidak kusadari. Lindungilah hamba-Mu juga terhadap orang yang kurang ajar. Janganlah mereka menguasai aku. Maka aku menjadi tak bercela. Dan bebas dari pelanggaran besar. Mudah-mudahan Engkau berkenan akan Ucapan mulutku dan renungan hatiku, ya Tuhan, gunung batuku dan penebusku. Dipersilahkan duduk. Bersama-sama kita akan berdoa memohon bimbingan Roh Kudus sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan. Mari kita berdoa. Dalam kerendahan hati kami ya Tuhan, bersama-sama kami memohon hikmat-Mu untuk kami dapat mengerti dan memahami firman yang hendak kami baca, kami dengar dan kami renungkan. Mampukan kami untuk dapat memahaminya, bahkan terlebih untuk melakukannya dalam kehidupan kami. Karena kami menyadari firman Tuhan yang akan menuntun kami untuk menapaki hari-hari ke depan. Bahkan firman Tuhan yang akan meneguhkan iman percaya kami di tengah-tengah tantangan dan juga pergumulan hidup yang kami jalani. Berkati juga hamba yang akan menyampaikan firman-Mu, agar setiap kata yang keluar itu seturut dengan kehendak Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan kami, Yesus Kristus, Sang Firman yang hidup, kami berdoa memohon bimbingan Roh Kudus. Amin. Bersama-sama kita akan membaca dari kitab Keluaran pasal 20. Kitab Keluaran pasal 20 ayat pertama sampai ke-17. Saya akan bacakan untuk kita sekalian. Lembaga Alkitab Indonesia memberikan judul ke-10 firman.
Lalu Allah mengucapkan segala firman ini, Akulah Tuhan Allahmu, yang membawa engkau keluar dari tanah Mesir, dari tempat perbudakan. Jangan ada padamu Allah lain di hadapanku. Jangan membuat bagimu patung yang menyerupai apapun yang ada di langit di atas, atau yang ada di bumi di bawah, atau yang ada di dalam air di bawah bumi. Jangan sujud menyembah kepadanya atau beribadah kepadanya, sebab Aku, Tuhan Allahmu, adalah Allah yang cemburu, yang membalaskan kesalahan bapa kepada anak-anaknya, kepada keturunan yang ketiga dan keempat dari orang-orang yang membenci Aku. Tetapi Aku menunjukkan kasih setia kepada beribu-ribu orang, yaitu mereka yang mengasihi Aku dan yang berpegang pada perintah-perintahku. Jangan menyebut nama Tuhan Allahmu dengan sembarangan, sebab Tuhan akan memandang bersalah orang yang menyebut namanya dengan sembarangan. Ingatlah dan kuduskanlah hari Sabat. 6 hari lamanya engkau akan bekerja dan melakukan segala pekerjaanmu. Tetapi hari ketujuh adalah hari Sabat Tuhan Allahmu. Maka jangan melakukan sesuatu pekerjaan, engkau atau anakmu laki-laki, atau anakmu perempuan, atau hambamu laki-laki, atau hambamu perempuan, atau hewanmu, atau orang asing yang di tempat kediamanmu. Sebab 6 hari lamanya Tuhan menjadikan langit dan bumi, laut dan segala isinya, dan Ia berhenti pada hari ketujuh. Itulah sebabnya Tuhan memberkati hari Sabat dan menguduskannya. Hormatilah ayahmu dan ibumu, supaya lanjut umurmu di tanah yang diberikan Tuhan Allahmu kepadamu. Jangan membunuh, jangan berzinah, jangan mencuri, jangan mengucapkan saksi dusta tentang sesamamu, jangan mengingini rumah sesamamu, jangan mengingini istrinya atau hambanya laki-laki, atau hambanya perempuan, atau lembunya atau keledainya, atau apapun yang dipunyai sesamamu. Demikianlah pembacaan kitab kita. Berbahagialah setiap orang yang mendengarkan firman Tuhan dan memelihara dalam hidupnya. Hosiana. Ibu bapak, saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus, Shalom. Bersama-sama hari ini kita memasuki Minggu Prapaskah ketiga, di mana hari ini kita membaca sebuah perikop yang tentu tidak asing bagi setiap kita. Bahkan perikop ini bisa dikatakan sebagai satu hal yang kita bersama-sama ketahui, bahkan mungkin ada di antara Bapak Ibu yang masih hafal. Karena ketika dulu sekolah minggu, 10 perintah ini biasanya menjadi ayat hafalan bagi anak-anak sekolah minggu. Maka Bapak Ibu, saya mau mengajak kita untuk melihat lebih dalam kenapa hari ini kita mau merenungkan tentang ke-10 firman yang Allah turunkan kepada Musa di Gunung Sinai, yang saat itu diberikan bagi bangsa Israel. Pertama-tama Bapak Ibu, kita harus memahami kondisi bangsa Israel ketika keluar dari Mesir pasca perbudakan. Mereka hidup dalam tatanan yang tidak menentu. Mereka ada bersama-sama dengan orang lain, bersama-sama dengan Musa, tetapi tidak ada pagar-pagar yang membatasi kehidupan mereka. Maka perintah atau 10 firman inilah Bapak Ibu yang menjadi patokan, yang menjadi pagar untuk kehidupan bangsa Israel, agar mereka dapat benar-benar menjalani kehidupan menjadi lebih baik. Tetapi permasalahannya adalah seiring berjalannya waktu, ke-10 firman ini atau yang sering kali disebut sebagai hukum Taurat ternyata disalah tafsirkan. Ada
kira-kira 613 perintah yang kemudian dijabarkan oleh ahli Taurat, sehingga membuat aturan atau hukum Taurat ini bukan menjadikan kehidupan bangsa Israel lebih baik, tetapi justru mereka hidup dalam kungkungan hukum sehingga tidak lagi mempertimbangkan nilai-nilai kemanusiaan. Maka Bapak Ibu, kita harus melihatnya secara lebih mendalam. Pertama-tama kita meyakini bahwa sebagai seorang yang beriman kepada Kristus, dalam nas pembimbing kita bersama-sama diingatkan bahwa Kristus datang bukan untuk meniadakan hukum Taurat tetapi menggenapinya. Maka kita bersama-sama mau diajak untuk melihat sejatinya hukum Taurat dibuat dengan sedemikian rupa, diberikan oleh Allah untuk kehidupan yang lebih baik bagi bangsa Israel dan juga bagi orang-orang yang beriman kepadanya. Perintah pertama sampai keempat dari hukum Taurat atau 10 hukum ini, pertama-tama kita mau melihat bahwa Allah menjadi kunci dalam kehidupan kita sebagai manusia. Pertama-tama kita menyadari Bapak Ibu bahwa dalam kehidupan sebagai manusia yang lemah, yang tidak berdaya, kita harus mengarahkan kehidupan kita kepada Allah. Bahwasanya Allah yang menciptakan kita, bahwa Allah yang menyertai kehidupan kita, bahwa Allah yang satu-satunya memberikan kuasa dalam kehidupan kita. Manusia diberikan kehendak bebas, manusia diberikan segalanya dalam kehidupan. Itu bukan karena kekuatan dan juga kemampuan manusia itu sendiri, tetapi karena penyertaan Allah. Bangsa Israel pertama-tama diingatkan, akulah Tuhan Allahmu yang membawa engkau keluar dari tanah Mesir. Yang mengindikasikan bahwa Allah mengingatkan dalam keadaan apapun, sejatinya Allah menyertai dan juga ada bersama-sama dengan bangsa Israel. Secara umum Allah juga mau mengatakan bahwa dalam berbagai kondisi kehidupan Allah tetap menyertai manusia. Suka dan duka Allah ada di sana. Lalu perintah itu juga mengarahkan bahwa jangan sampai kita menduakan Allah. Kita diajak untuk menjadi manusia yang setia. Kita diajak untuk tidak berpaling kepada Allah. Pertama-tama kita menyadari bahwa Allah sudah memberikan kasih-Nya kepada kita, maka konsekuensinya adalah kita harus setia kepada Allah, tidak mendua. Dan yang paling penting adalah bagaimana diri kita mengarahkan hati dan juga kehidupan kita kepada Allah. Di sini seringkali dipertanyakan, mengapa harus mengkhususkan satu hari untuk beribadah? Sebab di sini katakan, ingatlah dan kuduskanlah hari Sabat. 6 hari lamanya Allah menciptakan dunia, bekerja, melakukan segala pekerjaan, dan hari yang ke-7 Allah beristirahat dan menguduskannya. Kita mau diajak bersama-sama Bapak Ibu untuk melihat bahwasanya kita dalam menjalani kehidupan pun harus menjalaninya dengan seimbang. Ada pekerjaan yang kita lakukan, tetapi juga ada waktu untuk beristirahat. Ada hal yang kita kejar di dunia ini, bahwa setiap kita membutuhkan materi untuk menjalani kehidupan. Tetapi kita juga tidak melupakan bahwa ketika menjalani setiap pekerjaan kita, Allah memberikan kekuatan di dalamnya. Dan disitulah kita diajak untuk bersama-sama bersyukur. Namun Bapak Ibu, Allah tidak hanya mengatur soal hubungan manusia dengan dirinya, tetapi Allah juga mengatur tentang hubungan manusia dengan sesamanya. Inilah yang mau ditekankan dalam hukum Taurat, bahwa orang diajak bukan untuk mabuk agama, bukan untuk berlebihan dalam hidup yang mengarah kepada Tuhan, tetapi manusia pun butuh keseimbangan, bahwa relasi yang dibangun antara manusia dengan Tuhan pun harus seimbang ketika kita menjalani relasi dengan sesama kita. Maka di sini Bapak Ibu, hukum ke-5 sampai hukum ke-10 justru mengatur hubungan kita dengan sesama kita. Hukum Taurat itu tidak lengkap
kalau tidak diimbangi dengan hukum yang juga mengatur dengan sesama kita. Kita tidak bisa menjalankan hukum Taurat hanya dengan mengarahkan diri kita kepada Allah tanpa melihat sesama kita. Kita diajak untuk menghormati orang tua, untuk menghormati sesama. Hak-hak dan kewajiban kita sebagai manusia pun harus kita lihat. Bahkan kita diminta untuk tidak memiliki iri hati dan juga dengki terhadap sesama. Disinilah Bapak Ibu yang menjadi penekanan penting tatkala kita membaca hukum Taurat, bahwa pertama-tama kita benar mengarahkan hati kita kepada Allah, tetapi kita tidak bisa menutup mata untuk juga mengarahkan hati kita kepada sesama kita. Bahwa benar kita harus mengasihi Allah, tetapi kita diminta juga untuk tidak lupa mengasihi sesama kita. Bagaimana mungkin kita bisa mengatakan bahwa kita mengasihi Allah yang secara kasat mata tidak terlihat, tetapi manusia yang ada di depan mata kita, yang terlihat secara kasat mata, tidak dapat kita kasihi? Bagaimana mungkin kita dapat mengatakan bahwa saya begitu mengasihi Allah sehingga saya mau untuk mengarahkan hidup kita kepada Allah, tetapi dengan sesama manusia kita berlaku kasar, bahkan menindas sesama kita, atau bahkan kita tega membiarkan sesama kita hidup dalam penderitaan tanpa mau mengulurkan tangan? Kita diajak untuk bersama-sama melihat secara seimbang hukum Taurat yang Allah berikan, bahwa Allah memberikan hukum Taurat bukan semata-mata untuk membawa manusia mendekat kepada Allah saja, tetapi juga mau membawa manusia mendekat kepada sesamanya, belajar untuk berelasi dan juga menciptakan relasi yang baik, serta mau menopang satu dengan yang lain. Ibu bapak, saudara-saudara yang terkasih, Gereja Kristen Pasundan baru saja selesai melaksanakan rapat kerja sinode, dan tema yang diusung dalam rapat kerja sinode saat ini mengarah kepada pelayanan bersama di tengah-tengah pandemi, bahwa GKP sebagai bagian diajak untuk berjuang mengatasi dampak pandemi, di mana kita bersama-sama melihat bahwa sebagai gereja kita mengarahkan hati kepada Tuhan, kita mengarahkan kehidupan kita kepada Tuhan, tetapi tidak melupakan sesama kita. Kita diajak untuk mau berjuang bersama-sama mengatasi dampak pandemi yang begitu hebat. Maka dari itu Bapak Ibu, kita diajak sebagai gereja untuk mau melihat bahwa diri kita dipanggil bukan hanya untuk patuh terhadap Allah, tetapi kita juga mau mengasihi sesama kita. Hari ini juga kita bersama-sama mau diingatkan Bapak Ibu, jika Kristus datang bukan untuk meniadakan hukum Taurat, tetapi untuk menggenapinya, maka kita sekali lagi diajak untuk mengingat hukum Taurat yang Tuhan berikan kepada Musa dan juga kepada bangsa Israel, juga kepada setiap kita yang beriman kepadanya. Ingatlah bahwa relasi antara kita dengan Allah harus dibangun dengan baik. Allah begitu mengasihi kita, maka kita juga diajak untuk setia, tidak berpaling darinya. Allah begitu mengasihi kita dengan memberikan Kristus untuk berkorban dan menebus setiap kita, maka di situ juga kesetiaan kita dituntut. Tetapi bukan hanya sampai di situ, Allah juga mau mengajak kita untuk dapat membangun relasi yang baik dengan sesama kita, sehingga kita dapat saling menopang satu dengan yang lain, menciptakan kehidupan bersama yang lebih baik. Selamat menjalani kehidupan kita dengan taat dan setia kepada Tuhan. Selamat membangun relasi dengan Tuhan yang baik dalam setiap peribadahan-peribadahan kita. Selamat membangun relasi yang baik dengan sesama kita. Saling topang menopanglah, tolong menolong dalam setiap pergumulan yang kita hadapi. Dan bersama kita dapat mengatasi dampak pandemi yang dirasa berat dengan bergandengan tangan dan juga bekerja sama. Tuhan menolong dan juga memberkati kita. Amin.
jemaat Tuhan yang terkasih, marilah bersama-sama kita berdiri. Kita bersama-sama mengucapkan pengakuan iman percaya kita. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Halik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anak-Nya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa. Dan dari sana Ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Dipersilahkan duduk kembali. Mari kita bersatu hati menaikkan syafaat kita dan akan kita akhiri dengan doa Bapa kami. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk waktu dan kesempatan bagi kami beribadah, memuji, memuliakan nama-Mu, dan bersama-sama kami telah membaca, mendengar, dan merenungkan firman Tuhan. Ajar kami ya Tuhan untuk dapat tetap patuh dan setia terhadap Engkau, karena Engkau begitu mengasihi kami. Mampukan kami ya Tuhan untuk dapat terus menjalin relasi yang baik dengan sesama kami, agar tercipta kehidupan bersama yang lebih baik, secara khusus di tengah pandemi yang saat ini masih ada. Kami diingatkan untuk dapat saling menopang satu dengan yang lain, menjauhkan iri dan dengki, tetapi justru mau bersama-sama saling membantu, menolong, bahkan bergandengan tangan untuk menghadapi dampak pandemi ini. Ajarlah kami ya Tuhan sebagai gereja-Mu tidak menutup mata terhadap realitas sosial yang terjadi, tetapi kami sebagai gereja juga mau hadir bersama-sama dengan mereka yang terdampak. Ya Tuhan, yalah kami dalam ibadah kami saat ini juga bersama-sama kami hendak menaikkan syafaat kami. Secara khusus kami berdoa ya Tuhan bagi saudara-saudara kami yang ada dalam keadaan sakit dan dalam pemulihan. Kami berdoa bagi Bapak Angkara Dani, Bapak Hendy Renan Danci, Ibu Asiana Sairin, Ibu Yesyana Harahap, Ibu Hermalina Kusnawi, Ibu Rosalia Otol, Ibu Rita Keri yang dirawat di LSCM Jakarta, Ibu Sujiati, Ibu Ani Empit, Ibu Suharyati Kuli, Ibu Yumina Sabajan, Ibu Dwiati Rikin, Ibu Budi Lestari, Ibu Maria Mariuni, Ibu Vera Hutauruk, Saudari Oktaviani Kundimang, Saudara Nikolas Bur, Saudara Januardi, Ibu Sumiati Tampu Bolon, Ibu Maria Wasina Kadiman, Bapak Sony Antonius, Ibu Justina Rustini Otol, Bapak Valdo Marcelino. Tuhan menopang, menyertai saudara-saudara kami yang ada dalam keadaan sakit dan pemulihan, obat makanan, minuman, perawatan tim medis dan perawatan keluarga kiranya menjadi media bagi kesembuhan saudara-saudara kami. Kami menyerahkan kehidupan mereka hanya ke dalam tangan pengasihan Tuhan. Pun kami berdoa ya Tuhan bagi para orang tua kami yang sudah memasuki usia lanjut dan mengalami kelemahan fisik. Secara khusus kami berdoa bagi Opung Si Hombing, Bapak Warman Hidayat, Bapak Parmena Sandang, Bapak Bertus Empi, Bapak Bonin Dimin, Ibu Esther Wakinah, Ibu Selvia Lasso, Ibu Ici, Ibu Asyana Kuli, Ibu Asmani Saiman, Ibu Marsi Bayin, Ibu Halimah, Ibu Asmiati Kuli, Ibu Paija, Ibu Ani Samad, Ibu Ananiman, dan seluruh orang tua kami yang sudah memasuki usia lanjut. Tuhan menopang, memberikan kekuatan, sukacita, damai sejahtera melalui kehadiran anak cucu, menantu, bahkan sanak saudara yang menopang dan juga merawat para orang tua kami ini ya Tuhan. Biarlah dalam lanjut usia mereka boleh senantiasa merasakan kasih dan penyertaan Tuhan dalam kehidupan mereka. Kami menyerahkan kehidupan para orang tua kami hanya ke dalam tangan pengasihan Tuhan. Kami berdoa ya Tuhan, tatkala ada anggota jemaat kami yang datang mengakui kesalahan dan menyatakan pertobatan, Tuhan yang akan menolong, menopang ia dalam memperbaiki kehidupannya, relasi dengan Tuhan dan juga relasi dengan sesama. Biarlah pertobatan ini boleh menjadi pertobatan yang sejati dan Tuhan yang akan senantiasa menguatkan ia agar tidak lagi terjatuh dalam dosa dan kesalahan. Kami menyerahkan mereka yang bertobat ya Tuhan hanya ke dalam tangan pengasihan-Mu. Kami juga berdoa ya Tuhan untuk kehidupan kami masing-masing dalam rumah tangga kami.
Tuhan yang akan memberkati, menyertai, memberikan damai sejahtera, Tuhan yang mencukupkan segala sesuatu yang kami butuhkan dalam kehidupan rumah tangga. Kasih dan juga kesetiaan Tuhan hadirkan di tengah-tengah kehidupan rumah tangga kami. Bagi anak-anak kami dalam tumbuh kembang mereka, Tuhan yang juga akan menyertai, memberkati dalam masa pembelajaran jarak jauh yang masih dilakukan, dalam studi mereka, Tuhan yang juga akan memberikan ketekunan dan kepintaran. Kami berdoa Tuhan bagi pekerjaan kami, usaha kami, dan setiap hal yang kami lakukan untuk mencukupi kebutuhan, Tuhan yang juga akan menolong, memberkati. Berdoa bagi anak-anak muda kami ya Tuhan, dalam masa muda mereka, Tuhan yang juga akan memberkati, sehingga dalam masa muda mereka, anak-anak kami semua boleh dapat menata masa depan yang lebih baik. Bagi para ibu yang sedang mengandung, Tuhan yang juga akan menyertai, memberkati, agar ibu dan kandungan boleh ada dalam keadaan yang sehat, dan kelak dalam persalinan, Tuhan yang juga akan memberkati dan menyertai. Kami berdoa Tuhan bagi kehidupan keluarga-keluarga kami, biarlah sukacita, damai sejahtera Tuhan melingkupi. Kami berdoa Tuhan untuk penata layanan kami di jemaat GKP Kampung Sawah, Tuhan yang memberkati, menyertai untuk setiap orang-orang yang mengambil bagian dalam penata layanan di jemaat kami. Biarlah apa yang kami lakukan ini ya Tuhan semata-mata hanya untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan. Kami berdoa Tuhan untuk rapat klasis yang akan dilakukan 13 Maret mendatang. Tuhan yang akan memberkati, menyertai BP Klasis GKP wilayah Bekasi, juga bersama-sama dengan jemaat-jemaat GKP yang ada di aras wilayah Bekasi. Tuhan yang juga akan menyertai agar apa yang boleh diputuskan dalam rapat klasis itu semua boleh turut dengan kehendak Tuhan. Kami berdoa Tuhan bersyukur bersama-sama rapat kerja sinode GKP yang sudah boleh berlangsung. Tuhan yang juga akan menyertai, memberkati untuk keberlangsungan program kerja yang akan dilakukan. Kami berdoa ya Tuhan untuk para guru dan tenaga pengajar di lingkungan di mana kami ada, secara khusus ya Tuhan di Indonesia, Tuhan yang akan memberkati, menyertai para pengajar dan para guru. Biarlah mereka boleh mengampu tugas tanggung jawab mereka dengan baik, mendidik anak-anak kami, sehingga menjadi anak-anak yang baik dan juga cerdas ke depan untuk membangun bangsa kami. Kami berdoa ya Tuhan bagi upaya tim medis dan juga setiap orang yang menangani COVID-19, Tuhan yang memberkati, menyertai. Bagi para pemimpin bangsa kami, dari pusat sampai ke daerah, Tuhan yang juga akan memberkati, menyertai. Ini doa dan permohonan kami ya Tuhan, dengarlah dan jawablah seturut dengan kehendak-Mu. Dan kami alaskan doa ini hanya dalam satu nama, Tuhan kami Yesus Kristus. Dan kami akhiri doa ini dengan doa yang Tuhan Yesus ajarkan kepada kami, doa Bapa kami demikian. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan segala kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Jemaat Tuhan yang terkasih, Tuhan Yesus sudah mempersembahkan dirinya sebagai korban persembahan demi menebus dosa manusia. Maka sudah selayaknya lah kita mengucap syukur. Marilah kita memberi persembahan syukur kita sesuai dengan teladan yang Tuhan Yesus berikan yang tertulis dalam Ibrani 5 ayat 2, demikian. Dan hiduplah di dalam kasih sebagaimana Kristus Yesus juga telah mengasihi kamu dan telah menyerahkan dirinya untuk kita sebagai persembahan dan korban yang harum bagi Allah. Sambil kita memberikan persembahan, kita mengiringi dengan Kidung Jemaat 287A ayat 1 dan 2. Thank you.
Mari kita berdiri, kita bersatu hati di dalam doa untuk persembahan yang sudah kita kumpulkan. Mari kita berdoa. Segala ungkapan syukur hanya kami naikkan kepadamu Bapa di surga, oleh karena kasih dan penyertaan-Mu yang kami terima dan nikmati hingga saat ini. Kami yakin dan percaya semua berkat yang kami terima adalah berkat kemurahan Tuhan dalam kehidupan kami. Inilah bukti atas ungkapan syukur kami. Kiranya Tuhan terima dan kuduskan agar menjadi berkat untuk pelayanan di gereja-Mu. Ajarlah kami untuk senantiasa mengucap syukur dalam segala hal, terutama mempersembahkan tubuh kami yang hidup kepadamu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Jemaat yang terkasih, setialah kepada Allah dengan tetap patuh terhadap perintahnya. Bangunlah relasi yang baik dengan sesama, sehingga tercipta kehidupan bersama yang lebih baik. Biarlah kasih paling agung dari Tuhan Yesus menaungi kehidupan kita. Kini arahkanlah hatimu kepada Tuhan dan terimalah berkat-Nya. Kasih Allah Bapa dan kasih Tuhan kita Yesus Kristus serta persekutuan dengan Roh Kudus menyertai saudara-saudara dari saat ini sampai selama-lamanya. Amin.
kita selesai saat teduh bagi kita.